Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kali ini dengan Ibu Heni, tetap di pembelajaran matematika dan tetap masih melanjutkan dari materi yang lalu, yaitu peluang suatu kejadian. Nah, untuk kali ini bagaimana kabarnya kalian, Nak? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat walaupun masih di rumah saja atau stay at home ya. Kali ini Ibu akan melanjutkan materi ini adalah subbagian dari suatu peluang, dan ini semoga nanti yang terakhir videonya. Jadi kalau ini sudah selesai, maka kita udah selesai peluangnya, maka besok kita tinggal ulangan peluang. Nah, berarti kali ini Ibu akan melanjutkan. Kalau kemarin masih saya tunggu tugas-tugasnya, tugas yang keduanya masih sedikit ya, belum masuk semuanya. Nah, untuk kali ini Ibu akan melanjutkan materi terakhir. Kalau kemarin Ibu terakhir menjelaskan tentang peluang suatu kejadian dan frekuensi harapan sudah. Nah, yang sekarang adalah peluang kejadian majemuk. Oke, kalian perhatikan, semoga tidak lama videonya. Kalaupun nanti terpaksa lama, berarti Ibu akan kirim 2 video rekam ya. Oke, kita mulai ya sekarang. Untuk yang kejadian, majemuk itu Ibu pernah bilang di konsep itu ada 4 ya nanti ya. Ada, 2 kejadian saling lepas, tidak saling lepas, kemudian saling bebas dan tidak saling bebas atau disebut juga dengan kejadian yang bersyarat. Nah, kali ini kita akan bahas tentang kejadian yang saling lepas atau kejadian tidak saling lepas. Oke, kalian perhatikan di sini. Yang pertama, ini kan kita sudah bahas masalah S ya atau, sampelnya. Misalkan di sini ada 2 kejadian, kejadian A sama kejadian B. Di mana di situ kita lihat S-nya adalah himpunan dari bilangan 1 sampai dengan 12. Sedangkan kejadian A, kalian lihat, kejadian A adalah ini langsung Ibu tampilkan contoh saja pemahamannya. Kejadian A adalah kejadian, mendapatkan bilangan prima, berarti atau yang biasa disebut adalah kejadian bilangan prima. Maka di sini akan Ibu sebutkan kejadian A itu adalah himpunan dari bilangan prima, berarti 2, 3, 5, 7, 11. Sedangkan kejadian B adalah kejadian untuk mendapatkan sedikitnya bilangan 5. Jadi paling sedikit bilangan 5. Berarti kita mulai, berarti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ini adalah kejadian A anggotanya. Nah, ini adalah kejadian B atau peristiwa yang B. Nah, sekarang kalau kita mau masuk pada kejadian yang saling lepas atau tidak saling lepas, berarti kan ini ada 2 kejadian. Kalau yang lalu Ibu membahasnya baru 1 kejadian. Nah, sekarang kalau ada 2 kejadian, itu besok kalian harus yang pertama kali syaratnya mengerjakan apa? 1, kerjakan siapa kejadian A, atau kejadian ke-1, siapa kejadian yang ke-2. Selanjutnya, disuruh atau tidak, di sini kalian Ibu tuliskan ya. Sebelum mengerjakan, tanyakan dulu apakah kedua kejadian tersebut mempunyai irisan atau tidak. Jadi setiap sudah menentukan siapa kejadian A, siapa kejadian B, pertanyaan ketiga adalah punya irisan tidak antara kejadian A dengan kejadian B. Oke, kalau sudah, maka di sini kalau nanti antara kejadian A sama kejadian B itu punya irisan, maka disebut dengan kejadian tidak saling lepas. Sedangkan nanti antara 2 kejadian ini tidak mempunyai irisan, maka disebut dengan kejadian saling lepas. Nah, sekarang pertanyaannya di contoh ini tadi, punya irisan tidak? Oh, ternyata antara kejadian A sama kejadian B terdapat irisan. Yaitu siapa irisan antara kedua kejadian A sama kejadian B? Irisannya ada 3, yaitu siapa? 5, 7, 11. Itu adalah irisan. Nah, sekarang berarti kalau punya irisan, oke, berarti kalau punya irisan, oke.
Nah, tadi saya bilang kalau mempunyai irisan maka disebut dengan kejadian yang tidak saling lepas. Irisannya ada berapa? Irisannya ada 3 dari, kembali lagi. Rumusnya berarti, irisannya berarti ini ada 3, NS-nya adalah 12. Tadi angkanya dari 1 sampai 12. Maka rumus kejadian tidak saling lepasnya ini ya. Oke, kamu perhatikan ini bacanya adalah P A atau B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang kejadian A irisan B. Kamu perhatikan nanti sama yang di sini. Ini yang apa? Ini yang kejadian saling lepas. Yang bagaimana? Yang tidak mempunyai irisan atau A irisan B-nya adalah himpunan kosong. Diingat ya. Kalau antara kejadian A sama kejadian B mempunyai irisan, maka disebut kejadian tidak saling lepas. Rumusnya yang ini. Kalau antara kejadian A sama kejadian B tidak mempunyai irisan atau himpunan kosong atau di sini menuliskannya adalah peluangnya adalah 0, maka rumus kejadian saling lepasnya adalah PA atau B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Apa bedanya? Bedanya tidak pakai ini, ya. Karena apa? Peluangnya ini adalah 0. Maka diingat lagi, ini pertanyaannya sama. Ini kalau kita ganti dengan kata-kata union ini dengan kata-kata atau. Peluang kejadian A atau B. Berarti di sini juga sama, peluang kejadian A atau B. Kamu perhatikan. Ini kalau kedua-duanya di dalam pertanyaan, maka dia ciri-cirinya sama. Pertanyaannya pakai kata atau. Yang kedua, dia ada 2 kejadian. Nah, kalau ada seperti itu, balik lagi konsepnya tadi menjawab. Yang pertama, tanyakan siapa kejadian B, siapa kejadian A. Kemudian yang ketiga, tanyakan punya irisan atau tidak. Kalau tidak berarti dia kejadian saling lepas, rumusnya dipakai yang ini. Kalau dia mempunyai irisan berarti rumusnya adalah kejadian tidak saling lepas, rumusnya yang ini. Jadi jangan salah memilih rumus. Oke? Oke, kalau sudah, oke, langsung ke contoh. Misalkan, 2 dadu dilempar bersama-sama. Tentukan peluang munculnya yang A. 2 dadu berjumlah 6 atau berjumlah 10. Ini yang saya maksud tadi. Jadi pertanyaan peluangnya ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya adalah kata atau nanti itu menunjukkannya adalah yang tadi, menunjukkannya union tadi. Oh, berarti ini ciri-ciri kalau saya akan menjawab kejadian ini adalah saling lepas atau tidak saling lepas. Yang kedua, 2 dadu berjumlah 6 atau diingat, kalau ada 2 kejadian kemudian dipisahkan oleh kata atau, maka dia 2 kemungkinan. Kalau tidak saling lepas berarti saling lepas. Oke, penyelesaiannya Ibu lebih akan pindah ke sini ya. Ibu sudah pindah kan? 2 dadu dilempar bersama-sama, tentukan munculnya. Nah, kita kalau ada seperti ini, 2 dadu, seperti kemarin ada kata 2 dadu, berarti jelas dia dadu pertama, ini dadu kedua, maka NS-nya adalah 36. Nah, sekarang berarti siapa kejadian A? Ini sebagai kejadian yang A. Sedangkan ini sebagai kejadian yang B. Nah, jadi kamu harus pisahkan. Ini kejadian A, ini kejadian B. Dipisah oleh kata atau. Oh, berarti ini kejadian majemuk. Lebih dari satu kejadian. Kita mulai menjawabnya. Oke, berarti kalau isiannya sudah tahu ya, titik sampelnya itu ada berapa? Berarti 36. Misalkan kalau diurutkan satu-satu sampai terakhirnya adalah 66. Kita mulai menjawab pertanyaan A. Misalkan A adalah kejadian munculnya
2 dadu berjumlah 6. 2 dadu berjumlah 6. Kita mulai dari 1. Berarti 1 sama siapa? 5. Saya tulis di sini 1,5. Ibu tanpa kurung ya, biar cepat ya. Oke, berarti ini kalau kita jumlah 2 mata dadu berjumlah 6. Ada lagi siapa? Ada, yaitu siapa? 2 sama 4. 2,4. Kemudian siapa lagi? 3,3. Oke. Kemudian siapa lagi? 4,2. Kemudian yang terakhir adalah 5,1. Oke, berarti ada berapa? Nah, ini kamu masukkan, nanti kamu masukkan sendiri ya. Di sini yang Ibu tulis ini, yang Ibu taruh di sini. Oke, ini nanti kamu tulis di sini. Maka NA-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti NA-nya ada 5. Maka peluang kejadian A-nya siapa? Peluang kejadiannya Ibu ambil potongan di sini ya, biar cepat. Oke. Berarti peluang kejadian A-nya di situ Ibu tuliskan ya. Oke. Peluang kejadian A-nya otomatis berarti NA-nya ada berapa? 5. NS-nya ada berapa? 2, salah. NS-nya ada berapa? 36. Maka peluang kejadian A-nya adalah 5/36. Oke, sekarang kejadian B berjumlah 10. Kita mulai. Berjumlah 10 itu siapa saja? Oke, mata dadu, 2 mata dadu berjumlah 10. Berarti 6 sama 4. Oke, 6,4. Kemudian siapa? 5,5. Kemudian yang di sini ada lagi 4,6. Oke. Berarti, di situ sudah ya. Berarti kalau kita isi berarti di sini ada berapa? Kamu isi sendiri ya nanti ya. 6,4, kemudian di sini 5,5, kemudian yang di sini adalah 4,6. Nah, berarti di sini N siapa? B, ya. NB-nya sama dengan 3. Maka, nah Ibu taruh lagi. Maka peluang kejadian B, oke di sini berarti Ibu ganti B, maka peluang kejadian B-nya adalah 3/36. Nah, sekarang ini pertanyaan, kemarin tadi kan langkah-langkahnya siapa kejadian A, siapa kejadian B, kemudian yang, pertanyaan berikutnya irisan. Punya tidak kedua-duanya ini yang, tumbukan gitu loh ya, atau ada dua-duanya itu ada gitu. Nah, kalau kita lihat dari tabelnya, ada tidak irisannya? Tidak ada, berarti himpunan kosong. Oke, himpunan kosong, berarti dia tidak mempunyai irisan. Maka kejadian ini disebut dengan apa? Kejadian yang saling lepas. Nah, berarti ini disebut dengan kejadian yang saling lepas. Oke. Nah, oke. Kalau kejadian saling lepas, maka rumusnya, sorry, ini salah. Ini harusnya apa, Nak? Harusnya kita ambil gabungan. Oke, ini juga sama, harusnya kita ambil gabungan. Oke, sudah. Nah, sekarang berarti kalau dia sudah tahu kejadian saling lepas, maka peluang kejadian A atau kejadian B adalah peluang kejadian munculnya mata dadu berjumlah 6 ditambah peluang kejadian munculnya mata dadu berjumlah 10. Maka peluang kejadian A-nya tadi sudah ketemu berapa? 5/36. Kemudian peluang kejadian B ketemu 3/36.
Maka jawabannya adalah 8/36. Kita tinggal sederhanakan, sama-sama dibagi berapa, Nak? Sama-sama kita bagi, misalkan 4, berarti berapa? 4 dapat 2 per siapa di situ? Kalau dibagi 4, 9. Oke, maka jawabannya adalah 2/9. Oke, bagi 4, 8 bagi 4 dapat 2, 36 bagi 4 adalah 9. 2/9 sudah dalam bentuk yang paling sederhana. Oke, kita mulai. Berarti jawaban yang B. Tentukan peluang munculnya dua dadu berjumlah 6 atau munculnya mata dadu bernomor 5. Oke, mata dadu berjumlah 6 sudah belum tadi? Sudah. Oke, Ibu ambil semua di sini ya. Oke, Ibu copy aja biar cepat. Oke, berarti kejadian di sini saya ambil. Oke, udah ya. Oke, berarti banyaknya kejadian adalah 5. 5 itu tadi ya. Berarti di sini siapa? 2,4. Kemudian di sini siapa? 3,3. Kemudian di sini berarti 4,2. Kemudian di sini 5,1. Maka jumlahnya ada 5, maka peluang kejadian A-nya adalah 5/6. 36 maksudnya. Oke, sekarang yang B, kejadian munculnya mata dadu bernomor 5. Kita mulai. Ini boleh Ibu hapus ya. Oke, Ibu hapus semuanya. Sebentar. Oke, sekarang berarti bernomor 5. Berarti saya bisa mulai dari sini. 5,1. Kemudian 5,2. Kemudian di sini 5,3. Bernomor 5. 5,4. Kemudian 5,5. Kemudian 5,6. Oke, ini bernomor 5. Ada lagi tidak? Ada. Berarti di sini siapa? 1,5. Berarti di situ adalah 2,5. Kemudian 3,5. Kemudian 4,5. Salah. Salah ya. Kita ulang ya. Oke, 3,5, 4,5, 5,5 2 kali. Berarti Ibu kasih warna saja. Oke. Oh, nggak bisa ya. Lebih jelas saja. Bloknya. Nah, oke ya, di sini. Oke. Di situ, nah di sini berarti 5,6. Oke, jadi kalau kita hitung ada berapa semuanya? Karena ini adalah gabungan, maka maka kita hitungnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti bukan 12 ya, karena keduanya itu kan ada yang double tadi. Sama itu ditulis cukup satu saja. Maka di sini banyaknya kejadian B. Oke, Ibu nggak usah tulis ya titik sampelnya udah di tabel tadi. Berarti ada berapa? 11. Maka punya irisan tidak? Tadi kita lihat di sini tadi punya irisan tidak antara keduanya tadi? Oh, ada, gitu kan? Ada irisannya. Oke. Ada irisannya. Mana tadi? Oke, ini. Oke, berarti punya irisan tidak? Punya. Berapa irisannya? 1. Nah, sekarang berarti kita mulai di sini. Tadi harusnya mencari siapa dulu? Mencari peluang kejadian B. B. Oke, di sini adalah B. Peluang kejadian B. Peluang kejadian B ada berapa tadi? 11. Oke, kemudian irisannya. Maka
pakai ini saja. Oke, maka ini saya ganti. Saya ganti apa? A irisan B. Oke, maka di sini N, di sini A irisan B. Nah, NA irisan B-nya berapa? 1/36 karena cuma ada 1. Maka peluang kejadian ini kita mulai berarti di sini siapa tadi? 5/36. Kemudian peluang kejadian B ada berapa tadi? 11/36 dikurangi irisannya ada tidak? Ada berapa? 1. Berarti peluang kejadian A irisan B-nya adalah 1/36. Maka di sini 1/36. Maka jawabannya berapa? Maka jawabannya adalah Oke, sebentar. Oke. Di sini berarti kita mulai tadi. Di sini adalah 1/36. Maka di sini berapa? 16 berarti ada 15/36. Maka di sini kalau kita mau sama-sama sederhanakan bisa tidak? Sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi sebentar. Ibunya ada lupa. Ada yang khilaf ya. Oke, irisannya tadi antara kejadian A sama kejadian B. Sorry, jadi bukan 5,5. Ini saya ulang ya, saya hapus, maaf ya. Oke, sebentar. Ini berarti saya kasih warna putih. Oke, otomatis ya. Ini putih saja. Jadi ini artinya bukan ya. Sebentar. Sorry, salah. Oke, ini saya tulis 5. Saya tulis ini hitam. Oke, 5,5 ya sudah. Nah, irisannya kan bukan ini ya, bukan ini bagaimana supaya tidak no color. Sebentar. Kenapa masih ada blok? Ibu ngeblok apakah? Sebentar. Masih. Oke, gini. Ini kan kejadian apa? Ini 11 tadi. 11 tadi kan kejadian B. Kejadian A itu siapa? Lupa. Kejadian A bukan itu ya. Kejadian A itu adalah 15. Ini maksud saya yang sama. Yaitu 15. Ibu. Oke. 15 atau biar tegas saya kasih di sini warna merah. Oke, 15. Kemudian di sini berapa? Di sini ya. 4,2. Harusnya tadi nggak usah dihapus ya. Kemudian di sini adalah 3,3. Kemudian di sini adalah 2,4. Nah, yang di sini adalah 1,5. 1,5 juga ada, maka saya kasih warna merah. Oke, merah kedua ini adalah irisan. Jadi ada pada kejadian. Nah, ini saya tak ulang lagi ya. Ya sudah ya. Tapi jangan dianggap ya. Ini daripada memperlama hanya membahas masalah 5,5. Jadi antara kejadian B dengan kejadian A yang sama-sama
ini kalau mau diblok warna apa, Nak? Oh, warna K. Ini ya. Nah, ini adalah dua-duanya. Jadi yang, irisannya, berarti di sini tadi irisannya salah, irisannya adalah ada 2. Oke, maka di sini ada 2, maka di sini adalah 14. Oke, 14, maka di sini sama-sama dibagi 2 dapat 7/18. Oke, seperti itu ya. Jadi diingat lagi siapa kejadian A, siapa kejadian B, kemudian punya irisan atau tidak. Kalau saya punya irisan, maka saya disebut dengan kejadian yang apa? Tidak tidak saling lepas. Maka peluang kejadiannya ini juga sama, harusnya adalah ini. Oke, ini harusnya adalah atau, oke. Maka peluang kejadian A atau B-nya adalah peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang kejadian A irisan B. Maka hasilnya adalah 7/18. Oke, seperti itu. Nah, sekarang balik lagi ke sini ya. Oke, ini sudah selesai. Semoga tidak lama lagi. Sekarang yang berikutnya kejadian saling bebas dan kejadian tidak saling bebas. Saya ingatkan lagi untuk kejadian saling bebas ini biasanya hanya untuk membuktikan saja apakah kejadian ini adalah saling bebas. Gitu. Jadi jarang ditanyakan tetapi hanya untuk melihat apakah kejadian ini dibuktikan apakah sama. Misalkan gini, peluang kejadian A irisan kejadian B. Kalau irisan diganti dengan kata apa? Dan. Berarti Ibu bilangnya adalah peluang kejadian A dan kejadian B adalah peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Jadi artinya membuktikan ruas kiri apakah sama dengan ruas kanan. Kalau sama berarti dua kejadian ini adalah saling bebas. Tapi kalau antara kejadian A dan kejadian B ini perkalian peluangnya hasilnya tidak sama, maka kejadian A dan kejadian B disebut dengan kejadian yang tidak saling bebas. Oke. Jadi sebagai contoh di sini, dua dadu bersama-sama dilempar jika merupakan kejadian A adalah merupakan kejadian munculnya angka 4 pada suatu dadu yang pertama. B merupakan kejadian munculnya angka 4 pada dadu yang kedua. Apakah kejadian A dan kejadian B merupakan kejadian saling bebas? Nah, di sini biasanya pertanyaannya hanya untuk membuktikan. Nah, oke, penyelesaiannya. Kejadian A adalah kejadian munculnya dadu pertama adalah 4, maka 41, 42, 43 sampai dengan 46. Maka peluang kejadian A-nya adalah 6/36 sama dengan 1/6. Kemudian kejadian B adalah peluang kejadian munculnya angka 4 pada dadu kedua. Berarti 1,4, 2,4, 3,4, 4,4, 5,4 sampai dengan 6,4. Peluang kejadian B-nya banyaknya ada 6, maka peluang kejadian B 6/36 sama dengan 1/6. Pertanyaannya membuktikan, berarti peluang kejadian A irisan B itu adalah di sini peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Nah, irisannya ada tidak antara keduanya ini? Gitu loh. Kalau kita lihat, ada tidak? Ada, yaitu siapa? 4,4. Kejadian A muncul, kejadian B juga muncul. Maka peluang kejadian A irisan B adalah 1/36 karena ada 1. Siapa? 4,4. Maka peluang kejadian B-nya adalah peluang kejadian A irisan B-nya adalah peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Peluang kejadian A irisan B ada berapa? 1/6 dikali dengan peluang kejadian 1/6 juga. Maka jawabannya adalah 1 dikali 1, 1, 6 kali 6 adalah 36. Maka ada 1/36.
6. Oke, sama tidak? Sama irisannya? Sama. Oh, karena PA irisan B itu adalah sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B, maka kejadian A sama kejadian B merupakan kejadian yang saling bebas. Oke, sementara ini ya sesi pertamanya sampai di sini, nanti yang tidak saling bebas Ibu lanjutkan di video berikutnya. Oke, terima kasih, selamat menunggu yang berikutnya ya. Yang berikutnya tinggal satu saja, jadi 3, insya Allah tidak lama. Oke, jadi jangan bosan-bosan ya. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.